Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku seluruhnya, yaitu di kelas 5, semoga kita semua tetap sehat dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita tetap berusaha untuk mengerjakan segala perintah Allah. Kemudian tetap patuhi orang tua dan tetap patuhi juga bapak dan ibu guru. Bapak berharap semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pelajaran pertama, yaitu pelajaran tentang membaca surah At-Tin dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid, yang tentunya pada video pembelajaran ini Bapak akan sampaikan dan akan memberikan beberapa hal keterkaitan dengan cara membaca surah At-Tin dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid, yang tentunya Bapak berharap semoga kalian terus simak video pembelajaran ini. Tentunya nantinya kita bisa untuk dapat membaca surah At-Tin dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Mari sama-sama kita memulai untuk belajar membaca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, pada ayat pertama terdapat hukum tajwid, yaitu ada alif lam syamsiah. Kenapa dikatakan alif lam syamsiah? Karena alif lamnya tidak jelas. Alif lamnya tidak dibaca, maka disebut dengan alif lam syamsiah. Kemudian berikutnya ada ya mati. Ya mati ini disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Kenapa dikatakan mad asli pada ya mati ini? Karena huruf sebelumnya yaitu berbaris kasroh, maka dia disebut mad asli atau mad tabi'i dengan memanjangkan sebanyak 2 harokat. Kemudian ada alif lam syamsiah, sama seperti yang pertama tadi. Alif lamnya juga tidak dibaca, alif lamnya tidak jelas, maka disebut dengan alif lam syamsiah. Berikutnya ada ya mati. Ya mati ini disebut dengan madlin. Kenapa dikatakan madlin? Karena ya matinya huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dia disebut dengan madlin. Juga kita panjangkan 2 harokat dengan lembut. Kemudian ada lagi waw mati. Waw mati ini disebut dengan mad arid lisukun, karena kita membacanya, kita wakofkan, kita berhentikan, maka disebut juga dengan mad arid lisukun. Dan juga huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka disebut dengan mad arid lisukun, karena kita membacanya, kita wakofkan atau kita berhentikan. Baik, kita ulang sekali lagi. Wattini wazzaitun. Selanjutnya pada ayat kedua, watturi sinin. Pada ayat kedua terdapat, yaitu yang pertama ada mad asli atau mad tabi'i, karena huruf waw mati sebelumnya berbaris dhammah, maka disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Berikutnya ada mad asli juga atau mad tabi'i, karena huruf sebelumnya berbaris kasroh, maka disebut dengan mad asli. Nah, pada ya mati yang terakhir, karena kita membacanya, kita wakofkan atau kita berhentikan, maka juga sama seperti yang pertama tadi, disebut dengan mad arid lisukun. Baik, pada ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Nah, pada ayat yang ketiga terdapat yaitu mad asli atau mad tabi'i, atau juga disebut mad fathah karena ada garis lurus di atas. Kemudian ada alif lam komariah. Kenapa dikatakan alif lam komariah? Kenapa tidak alif lam syamsiah? Karena alif lamnya ini jelas
dimatikan. Alif lamnya nampak dan jelas dimatikan. Kalau yang tadi, yang pertama alif lamnya itu tidak jelas ya. Itu bedanya dengan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah dia jelas dimatikan alif lamnya. Kemudian ada lagi alif lam qamariyah, sama seperti yang tadi, alif lamnya jelas dimatikan. Kemudian yang terakhir juga disebut mad arid lisukun, karena kita wakafkan cara membacanya dan ada huruf mad di situ, yaitu ya mati, dan huruf sebelumnya juga berbaris kasrah. Baik, kita lanjut berikutnya pada ayat keempat. Perhatikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, pada ayat keempat di situ terdapat ada huruf qalqalah, yaitu huruf dal. Nah, dikatakan qalqalah sugro. Kenapa dikatakan qalqalah sugro? Karena huruf dalnya pada saat kita matikan terdapat di tengah-tengah kalimat. Begitu juga dengan huruf qafnya, sama juga disebut dengan qalqalah sugro. Berikutnya ada alif lam, sama seperti tadi, alif lamnya karena jelas dimatikan maka disebut dengan alif lam qamariyah. Dan berikutnya ada ikhfa. Ada huruf ikhfa di situ karena nun mati bertemu dengan sin maka disebut dengan ikhfa. Berikutnya huruf sinnya karena ada alif maka huruf sinnya disebut dengan mad asli atau mad tabi'i, kita panjangkan juga 2 harokat. Nah, untuk tadi yang nun mati ketemu sin karena dia ikhfa maka harus kita samarkan cara membacanya. Minimal kita samarkan sebanyak 2 harokat, seperti contoh in. Nah, seperti itu. Berikutnya ada mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena ada tanda bengkok ya di situ dan bertemu dengan alif, maka dia disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya bisa mencapai 3, 4 dan juga sampai 5 harokat. Kemudian ada lagi qalqalah sugro. Ya, seperti tadi ya, sama qalqalah sugro. Dan kemudian yang terakhir di situ ada mad arid lisukun, karena kita membacanya adalah kita wakafkan pada yang mati ini dan huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka karena kita mewakafkannya, memberhentikannya, maka dia masuk pada mad arid lisukun. Baik, pada ayat kelima perhatikan dan simak. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, untuk huruf mim karena dia termasuk huruf gunnah, karena mimnya bertasydid maka kita gunnahkan atau kita dengungkan sebanyak 2 harokat, seperti contoh summa ya. Kemudian rodada juga termasuk qalqalah sugro, sama seperti yang pertama tadi ya. Nah, berikutnya adalah nahu. Untuk nanya itu adalah disebut mad asli karena huruf nanya berbaris fathah yang lurus atau mad fathah. Kemudian sanya karena dia dibantu dengan huruf alif maka dia disebut mad asli, juga kita panjangkan sebanyak 2 harokat. Dan yang terakhir adalah mad arid lisukun. Berikutnya adalah ayat ke-6. Perhatikan, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pada ayat ke-6 yang perlu diperhatikan adalah yaitu ada alif lam syamsiah.
Nah, karena huruf alif lamnya bertemu dengan huruf lam, yaitu huruf syamsiah, maka dia disebut dengan alif lam syamsiah. Dan ada ya mati, itu disebut dengan mat asli karena huruf sebelumnya berbaris kasrah. Berikutnya ada mat badal. Nah, karena dia huruf alif ini termasuk huruf mat badal, dan dia juga barisnya ada baris mat fathah yang berbentuk lurus, garis lurus di atas, maka dia disebut dengan mat badal. Juga sama, kita panjangkan 2 harokat. Kemudian ada waw mati, yaitu disebut dengan mat asli karena huruf sebelumnya berbaris dhammah. Dan berikutnya adalah alif lam syamsiah karena alif lamnya tidak jelas dibaca. Tadi ini karena alif lamnya bertemu dengan huruf lam. Nah, karena dia alif lam bertemu dengan lam, maka dia disebut alif lam syamsiah. Nah, untuk yang ini alif lamnya tidak dibaca ya, tidak jelas, maka disebut dengan alif lam syamsiah. Dan berikutnya ada mat asli dengan ada tanda baris fathah yang bergaris lurus di atas. Kemudian ada lagi huruf mat asli juga, yaitu baris fathah yang garis lurus, juga sama, kita panjangkan 2 harokat ya. Kemudian falahum aja. Nah, mim mati bertemu dengan alif tidak kita dengungkan membaca, jangan falahum, tidak, tetapi falahum ajrun. Karena dia mim mati bertemu alif, itu disebut dengan izhar syafawi. Kemudian huruf jimnya itu disebut dengan qalqalah sughra karena jimnya kita matikan berada di tengah-tengah kalimat, dan huruf jim ini juga termasuk huruf qalqalah. Kemudian ada ajrun, tanwin bertemu dengan gha, maka hukumnya adalah izhar, yaitu artinya jelas, tidak perlu kita membacanya, kita dengungkan. Dan kemudian ada ya mati, di situ disebut dengan matlin karena huruf ya mati huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dia disebut dengan matlin ya. Kemudian yang terakhir adalah mat arid lisukun. Berikut pada ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, pada huruf mim itu adalah mat asli, sama seperti tadi, kita panjangkan 2 harokat. Kemudian ada alif lam syamsiah, kemudian ada mat arid lisukun, sama seperti ayat-ayat sebelumnya. Berikutnya pada ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-8, perhatikan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Untuk ayat ke-8 ada matlin. Nah, karena ya matinya huruf sebelumnya berbaris fathah, maka disebut dengan matlin. Kemudian ada alif lam qamariyah karena alif lamnya jelas dimatikan. Dan ada mat asli karena huruf h-nya berbaris, yaitu fathah garis lurus. Kemudian sama seperti tadi ya matinya karena kita wakafkan, maka disebut dengan mat arid disukun, sama seperti ayat yang sebelumnya. Nah, bagaimana anakku sekalian? Mudah kan? Silahkan nanti ulang-ulangi pada ayat pertama sampai nanti ayat ke-8 bagaimana membacanya dengan baik dan benar. Nah, bagaimana anakku sekalian? Sangat mudah kan dalam membaca Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid yang sudah Bapak berikan dan Bapak contohkan. Terus diulangi kembali di rumah dan tetap dibimbing oleh orang tua. Mudah-mudahan tentunya kamu, Bapak yakin dan percaya, dapat membaca Surah At-Tin dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid yang sudah Bapak contohkan. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat mencoba untuk membaca Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.